itu tisunya gue tarik banyak banget sih. Dia biasa aja, nggak kenapa-napa. Gue ini yang kaget gitu loh. Halo teman-teman, saya Nining. Hari ini saya mengundang seorang teman saya, namanya Rudy Chen. Dia adalah seorang asli Indonesia, yang kerja di Beijing sudah selama berapa tahun? 7 tahun guys. Halo guys, jadi nama gue Rudy, gue orang Indonesia dan sekarang tinggal di Beijing, Tiongkok. Gue di sini itu udah 7 tahun ya, jadi dari tahun 2015. Saya sama Mas Rudy sudah saling kenal ya di Jakarta waktu saya kerja di sana. Dan kebetulan sekarang ini kami berdua sudah pindah ke Beijing. Bukan bersama. Oke, pindahnya bukan bersama-sama. Jadi jangan salah paham ya guys. Bukan pacar. Teman saya, teman lama saya. Jadi tadi saya sudah diwawancarai Mas Rudy mengenai kesan saya di waktu saya di Indonesia. Bagaimana, ada culture shock nggak? Tapi sekarang ini saya mau balik tanya gue gitu ya. Sudah tinggal di Beijing selama beberapa tahun ya? Sudah 7 tahun. 7 tahun. Jadi apa yang merasanya kaget? Yang kaget itu ya, gue inget-inget dulu ya. Pertama kali itu gue di Beijing tuh banyak sekali yang bikin gue kaget atau culture shock itu. Yang pertama itu di sini tuh nggak ada budaya uang tip. Ya benar. Benar. Jadi pas pertama kali gue mau cukur rambut, gue ke salon nih, gue cukur rambut. Terus biasanya di salon itu kan ada yang bantuin cuciin rambut, terus ada yang potongin rambut gitu ya kan. Dan kebiasaan gue dari kecil di Indonesia, kalau misalnya kita ke salon atau pergi pijat gitu, kita ada kebiasaan buat memberikan uang ekstra kepada orang yang melayani kita, seperti itu. Jadi pas pertama kali gue cukur rambut di Beijing itu, jadi gue agak bingung, ini mau kasih uang tip nggak ya, mau kasih uang ekstra nggak ya. Jadi gue bingung lama banget mikirnya. Akhirnya gue tanya temen gue chat dia yang orang sini juga, orang Tiongkok. Jadi gue tanya dia, ini kalau misalnya potong rambut di sini mau kasih uang tip apa enggak sih? Jadi katanya nggak usah guys, ya seperti itu loh. Nggak usah. Iya. Mengapa? Alasannya kata temen gue ya, gue nggak tahu bener apa enggak. Nah gue tanya Nining, katanya sih, jadi di sini tuh semua pekerjaan itu dianggap sama rata, setara gitu loh. Jadi mereka udah bekerja mendapatkan gaji dari kerjaan mereka. Jadi kita nggak ada kewajiban lagi untuk memberikan uang ekstra. Jadi seperti itu. Bener apa enggak sih Nining? Saya tidak tahu apakah sebabnya benar ya. Tapi itu adalah fakta. Kami semua pekerjaannya memang adalah yang sama. Itu kalau pelayan hanya kerjanya pelayan saja. Itu tidak usah kasih tipsnya kepada mereka. Kalau waktu saya di Indonesia juga, di sana waktu dulu saya bersama teman saya waktu makan bersama di restoran, waktu sudah habis saya sudah mau pulang, langsung keluar. Jadi teman saya masih di sana belang. Jadi saya bilangnya, ayo cepat, buat apa? Dia bilangnya, saya cari uang kecil ya, gitu uang ya. kecilnya, ya punya nggak? Ya berapa ribu atau gimana? Dia bilangnya, saya punya, ya kasih dia. Buat apa? Dia bilangnya kasih tips. Oke, jadi di Tiongkok itu nggak ada budaya uang tips. Misalnya makan di restoran, terus pergi ke salon atau ke massage, pijat gitu. Jadi nggak ada budaya uang jadi tips. saya mau selalu sama Rudy ya. Waktu itu saya juga selalu WeChat atau kasih message kepada teman saya kasih berapa. Jadi nggak tahu ya mau kasih berapa. Kalau di hotel berapa, kalau di restoran berapa itu. Oke. Jadi itu yang membuat gue merasa gimana ya? Sebenarnya gue merasa aman juga sih. Jadi nggak usah kasih uang tips itu. Jadi menghemat uang gue juga. Oke, yang kedua guys. Terus yang kedua itu mungkin toilet umum. Kemarin saya sudah memperkenalkan kalau di Indonesia selalu ada air. Oke. Jadi gue langsung aja ya toilet umum. Jadi pas awal yang paling gue shock itu toilet umumnya itu nggak ada semprotan guys. Jadi nggak ada air. Kalau di Indonesia itu misalnya toilet umum misalnya nggak ada semprotan, minimal ada gayung air ya sama ember gitu. Jadi pas kok kita udah selesai itu, jadi kita bisa bersih gitu loh. Jadi di sini itu nggak ada air, cuma ada tisu. Jadi gua gimana guys kalau misalnya ke toilet umum di sini, biasanya gue usahakan sih nggak mau masuk toilet umum. Jadi kalau misalnya kecuali kebelet ya, kalau udah kebelet mau nggak mau, itu tisunya gue tarik banyak banget sih. Jadi satu gulung banyak gitu, gue pisahin jadi 2 bagian. Habis itu satunya lagi gue basahi pakai air seperti itu. Jadi satu yang kering. Jadi nanti pas bersihnya basah dulu, habis itu dilap pakai yang kering, jadi seperti itu.
kemarin dalam episode sebelumnya waktu saya diwawancarai Rudy, saya sudah dengar ceritanya, tapi kali ini saya selalu mau tahu lagi karena memang itu saya juga punya masalah ini. Waktu saya ke Indonesia, saya hanya bingung itu semprotannya itu buat apa, atau sentuh airnya buat apa, itu saya hanya jadi penasaran. Tapi saya tidak ada masalah karena saya selalu bawa tisu dan di sana juga tersedia tisu. Tapi waktu saya dengar itu, kamu yang ternyata lebih apa ya, kaget ya karena harus pakai itu. Terus ada lagi masalah toilet itu mungkin pas awal-awal gue datang ke Beijing ya. Sekarang udah jauh berbeda sebenarnya. Di toilet umum misalnya di Beijing tuh banyak sekali jalan kecil namanya hutong gitu. Terus toilet umum di sana itu pas awal-awal gue datang memang masih gimana ya, gue shock banget. Jadi gue ke toilet itu nggak ada sekatnya nih gitu loh. Jadi begitu gue masuk itu gue lihat orang itu jongkok di sana ngapain, gue kaget banget gitu loh, mau ngapain sih gitu. Jadi begitu lihat mereka gue nggak jadi masuk toiletnya gitu loh. Tapi saya rasa kalau kamu mungkin rasanya shock ya, rasanya kaget. Tapi mereka santai-santai aja. Tapi melihat orang itu dia biasa-biasa saja. Dia santai aja. Dia santai aja. Kami atau kamu bisa ikut. Rasanya santai karena semua orang rasanya itu sudah terbiasa. Iya, jadi dia jongkok sambil main handphone, jadi orang masuk dia biasa aja, nggak apa-apa. Gue ini yang kaget gitu loh. Tapi sekarang udah enggak ya guys ya. Dia toilet sekarang di Tiongkok ini sudah jauh berbeda toilet umumnya. Toilet kecil tuh di jalanan tuh semua udah gimana, udah direnovasi, jadi udah ada pintunya, udah ada sekatnya. Jadi ya udah jauh lebih baik lah gitu. Sekarang orang Tiongkok juga sangat menghormati privasi ya, orangnya, warganya ya. Jadi sekarang sudah dilakukan revolusi toilet. Ya, jadi mungkin Anda juga jadi penasaran ya kenapa di Tiongkok ya, di Beijing ya tidak ada semprotan atau sendok air itu di toilet. Sudah saya jelaskan dalam episode yang di Mas Rudy. Ya, jadi nonton video gue ya guys ya. Iya, bisa pindah ke videonya untuk mencari penyebabnya ya. Jangan lupa di subscribe YouTube gue Rudy Chen. Ya, sudah selesai iklannya. Berikutnya. Oke, berikutnya apa lagi ya? Mungkin service di Tiongkok. Gue agak kaget sih, service menurut gue awal-awal gue di sini itu gue agak kaget service. Oke, tunggu. Jawabannya disimpan untuk episode berikutnya ya. Kami istirahat dulu. Jangan lupa selalu nunggu episode berikutnya. Dadah. Jadi guys, jangan lupa ya buat nonton video berikutnya. Oke? Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton video hari ini. Bye bye. Bye bye.